Tapi banyak yang mengalami beberapa kendala saat menggunakan lampu darurat seperti ini. Lampu saat tidak terjadi pemadaman listrik malah jadi ngeyel, tetap menyala saat kita off-kan saklarnya. Hai guys, selamat datang kembali di channel IndiLight. Anda tentunya sudah mengenal dengan lampu-lampu ini. Ya, ini lampu darurat atau emergency. Ada juga yang menyebutnya dengan lampu magic. Mungkin karena lampu ini dapat menyala jika kita pegang lampu ini menggunakan kedua tangan seperti ini. Magic guys. Sebenarnya ini karena tubuh kita mengandung listrik statis yang membuat kedua kutub positif dan negatif di lampu ini tersambung melalui tubuh kita. Ada juga yang menyebutnya dengan lampu AC/DC. Mungkin karena lampu ini dapat digunakan di arus AC, dan jika tidak mendapatkan suplai arus AC, lampu ini dapat menyala dengan arus DC atau baterai yang ada di dalamnya. Ada juga yang menyebut lampu ini dengan lampu smart atau lampu pandai. Mungkin karena lampu ini akan secara otomatis menyala ketika terjadi pemadaman arus listrik oleh PLN. Apapunlah namanya lampu ini, tapi yang jelas ini satu terobosan teknologi yang membantu kita saat kita membutuhkan penerangan saat aliran listrik dari PLN terputus di rumah kita. Dulu saat pemadaman listrik oleh PLN, kita sibuk memasang lilin sebagai penerangan. Seiring waktu, lilin digantikan oleh lampu emergensi atau lampu darurat. Modelnya seperti ini guys. Emergensi yang seperti ini jelas waktu hidupnya tidak terlalu panjang. Karena Anda lihat emergensi ini menggunakan lampu tube light atau TL yang tentunya membutuhkan daya yang besar untuk menyala. Kemudian di era lampu LED, model tadi digantikan oleh lampu emergensi yang seperti ini. Anda dapat melihat lampunya sudah menggunakan lampu LED. Walaupun bentuknya agak mirip-mirip ya guys ya dengan yang model yang sebelumnya. Kalau untuk model lampu emergensi yang lama seperti yang barusan saya tampilkan di layar, kita harus rajin-rajin mengecas baterainya setelah kita gunakan. Jika kita lupa, saat kita gunakan lampu ini tentunya tidak menyala karena baterainya sudah kehabisan daya. Walaupun ada yang dapat kita cok terus ke stop kontak untuk pengisian daya tanpa kita copot, setidaknya model lama ini membutuhkan tempat yang khusus dan stop kontak. Saat ini modelnya jauh lebih praktis seperti ini. Lampu ini bisa kita gunakan sebagai penerangan biasa di rumah kita. Tapi ketika terjadi pemadaman listrik, lampu ini dapat berubah menjadi lampu darurat karena dapat tetap menyala dengan tenaga baterainya. Lampu ini juga dapat mengecas daya baterainya secara otomatis saat kita gunakan lampu ini sebagai penerangan biasa di rumah kita. Saat pemadaman PLN, mode DC lampu ini dapat menyala sesuai dengan kondisi saklar kita. Jika kita off-kan saklar kita, lampu ini akan padam. Jika kita on-kan saklar lampu ini akan menyala dengan menggunakan mode DC atau daya dari baterainya. Sepertinya sederhana. Tinggal kita beli lampu ini, kemudian kita pasang menggantikan salah satu lampu di rumah kita dengan lampu darurat yang modelnya seperti ini. Selesai deh. Harapan kita saat pemadaman listrik, rumah kita tidak lagi menjadi gelap. Tapi banyak yang mengalami beberapa kendala saat menggunakan lampu darurat seperti ini. Lampu saat tidak terjadi pemadaman listrik malah jadi ngeyel,
tetap menyala saat kita off-kan saklarnya. Ini yang paling umum dikeluhkan oleh sebagian dari kita sebagai pengguna lampu emergensi seperti ini. Simak terus guys video ini, karena saya akan memberi Anda solusi mengatasi masalah ngeyelnya lampu ini. Sebelum saya masuk ke cara mengatasi masalah ngeyelnya lampu darurat seperti ini, saya akan memberi sedikit gambaran pada Anda bagaimana cara kerja lampu emergensi ini. Mode DC akan menyala jika kutub positif yang terletak di ujung ulir lampu ini terhubung ke kutub negatif yang ada di ulir lampu ini. Jadi kalau kita sambungkan kedua kutub ini, kutub positif dan negatif, mode DC pada lampu ini akan menyala. Kita dapat menyambungnya dengan fitting seperti ini, yang biasanya ini dikasih sebagai bonus dan ada di dalam kotaknya. Nah, Anda lihat fitting ini menyambungkan kedua kutub positif dan negatif untuk mengaktifkan mode DC-nya. Atau seperti tadi juga bisa kita menyambungnya dengan dua jari seperti ini. Kalau seperti ini bisa kita gunakan sebagai senter. Sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana lampu ini dapat menyala saat pemadaman listrik di rumah kita? Padahal kan fitting di rumah kita itu kedua kutubnya terpisah. Gini guys, lampu ini akan menyala mode DC-nya saat pemadaman listrik itu jika ada beban yang terhubung di dalam instalasi listrik di rumah kita. Beban itu dapat berupa seperti kipas angin, exhaust ya, AC, kulkas, atau peralatan listrik yang lainnya yang terhubung melalui stop kontak atau instalasi listrik di dalam rumah kita. Jika tidak ada beban yang tersambung di stop kontak atau instalasi listrik di rumah kita, mode DC-nya tidak akan menyala jika terjadi pemadaman listrik. Jadi, jika lampu ini tetap menyala saat kita off-kan saklar, salah satu masalahnya adalah karena ada satu atau lebih peralatan listrik yang memiliki kumparan yang tersambung bersama lampu darurat kita ini dan berada di dalam satu saklar. Misalnya exhaust fan yang kita satukan di satu saklar dengan lampu emergensi seperti ini. Tentunya ini membuat lampu emergensi tetap menyala walaupun saklar sudah kita off-kan. Dikarenakan exhaust fan tadi menjadi beban yang menghubungkan rangkaian DC di lampu emergensi seperti ini. Penggunaan lampu emergensi ini memang tidak disarankan untuk digabungkan dalam satu saklar dengan peralatan listrik lainnya, termasuk juga lampu. Pasang satu saklar khusus untuk satu lampu emergensi ini saja. Jika kita menggabungkan dengan beberapa lampu, ada kemungkinan lampu emergensi ini jadi tidak bisa membedakan antara tidak adanya arus listrik dengan saklar yang kita off-kan. Akhirnya lampu ini terkesan ngeyel. Anda juga harus memperhatikan pemasangan instalasinya. Jangan sampai terbalik. Kabel pasak itu untuk dapat di ujung ulir positif. Sedang kabel yang negatif yang mendapatkan badan fitting ini. Jika terbalik, ini juga bisa menyebabkan lampu emergensi ini menyala saat saklar kita off-kan, dan tentunya membuat usia lampu ini menjadi lebih pendek. Agar usia lampu ini maksimal, Anda pasang lampu emergensi ini di tempat yang lampunya sering digunakan guys. Tapi juga tidak dinyalakan 24 jam non-stop terus menerus. Untuk mempermudah Anda memahami, saya akan memperagakan pemasangan lampu emergensi ini agar Anda dapat mengerti reaksinya di lampu emergensi ini. Oh ya guys, reaksi yang terjadi pada peragaan nanti itu bisa berbeda-beda untuk tiap merek lampu ini. Karena tiap produsen atau pabrik memiliki skema sendiri-sendiri dalam membuat lampu ini. Dan pabrik juga selalu mengupdate produknya
untuk membuat yang lebih baik. Sampai saya buat video ini, lampu ini memiliki sistem kerja yang relatif sama. Lampu emergensi ini akan menyala di mode DC-nya jika terjadi pemadaman listrik karena adanya beban di jaringan instalasi yang terhubung dengan lampu emergensi ini. Nah, sekarang saya akan peragakan penggunaan lampu darurat ini yang membuat lampu ini menjadi terkesan ngeyel. Saya memiliki stop kontak yang ada saklarnya, guys. Ini diibaratkan jalur instalasi di rumah Anda, saklar ini adalah saklar di rumah Anda. Nah, saya akan mencoba menyalakan lampu emergensi ini. Satu saklar, satu lampu emergensi. Ini di mode AC, guys. Saat saya matikan mode AC, lampu ini mati, tidak ada mengeyel. Saya pasang satu lampu dengan satu saklar. Aman, guys. Tapi kalau kita beri beban seperti exhaust fan, ini di mode saklar off, saya masukkan dia menyala mode DC karena si kipas menjadi beban yang menyalakan mode DC di lampu ini. Kalau kita on kan mode AC-nya menyala, kipas itu juga menyala. Saat kita matikan, kembali mode DC menyala. Jadi lampu ini mengeyel karena adanya beban seperti yang saya tadi ceritakan. Anda gandengkan satu saklar dengan kipas angin atau exhaust fan. Mengapa menyala? Karena kipas angin menggunakan kumparan. Nah, bagaimana kalau kita menyatukannya dengan lampu emergensi? Kita dua emergensi. Ini sedikit aneh. Kalau kita pasang seperti ini menyala. Kedua, lampu emergensi ini menyala walaupun saklar saya off-kan. Mode DC kedua lampu ini menyala. Kalau ini saya nyalakan mode AC-nya, dua lampu ini menyala, kita matikan, kedua lampu ini tidak mau mati, ngeyel. Tapi kalau saya balik salah satunya, jalurnya saya balik, lampu ini mati. Ini ada satu yang agak kelihatan nggak kamera untuk lihatnya agak menyala dikit-dikit. Dia mode AC, mode DC kita matikan. Nah, Anda lihat ini agak menyala. Nah, kamera mungkin bisa menangkap. Ini saya ulang lagi, guys. Saya gelapkan studio ini. Ini karena dua buah lampu ini mereknya berbeda. Sudah saya matikan. Nah, Anda lihat yang salah satunya agak menyala berkedip-kedip. Semoga kamera bisa menangkap. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita gandengkan dengan lampu pijar? Ada nggak yang masih pakai lampu pijar? Kalau Anda masih pakai lampu pijar sekarang ganti aja, guys. Ini dayanya sangat besar. Saya kalau digandengkan dengan lampu pijar atau fog lamp, mode DC-nya menyala. Pijar tetap mati. Kemudian kita nyalakan mode AC-nya, kedua buah lampu ini menyala. Kita matikan, pijar mati, DC dari emergensi ini menyala. Karena pijar juga salah satu lampu yang menggunakan kumparan, ada penyambungan filamen. Kemudian bagaimana kalau kita gunakan bersama dengan lampu LHE? Nah, ini juga cukup unik, guys. Anda lihat lampu ini menyala, kemudian mati sesaat. Jadi kalau digandengkan dengan lampu LHE, yang terjadi lampu ini kadang menyala, kadang mati di mode DC-nya. Ini saya menyalakan di mode AC, kedua lampu ini menyala. Tapi kalau kita ganti dengan merek, salah satu merek yang lain, kalau kita gandengkan dengan mode saya gandengkan dengan kedua buah lampu ini tidak bereaksi. Kita balik juga tidak bereaksi. Jadi ada setiap merek memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagaimana kalau kita gandengkan sekarang dengan lampu LED? Kita gandengkan dengan lampu LED, bagaimana reaksinya?
lampu ini mati, tinggal saya nyalakan. Kedua lampu ini menyala secara mode AC. Kemudian saya matikan, lampu ini tidak bereaksi. Tapi sesaat kemudian, kalau kita coba agak lama, ini lampunya akan berkedip, menyala sejenak, kemudian mati lagi. Jadi reaksinya berbeda-beda tiap merek dan tiap kita kombinasikan. Kalau Anda ingin aman, Anda gunakan lampu emergensi satu buah ini dengan satu buah saklar. Jadi masing-masing Anda gunakan sendiri-sendiri, satu saklar, satu emergensi. Itulah yang paling aman. Saran dari saya. Demikian informasi dari saya. Jika ada pertanyaan seputar lampu LED, Anda dapat mengisi di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, beri tanda jempol, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi tentang lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam Indilight.